got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm wild with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sekolah SMA Islam Bina Insani Langkoh kelas 11 IPS 2. Sekarang marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 39. Dijelaskan para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi, tapi Allah menjawab itu dengan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dikutip dari buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun, maka jadilah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 59, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallah kamasala Adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang sangat lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan semua hal kepada Nabi Adam agar ia memahaminya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu yang benar." Dan setelah Nabi Adam diciptakan dan diajarkan semua nama-nama benda, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua makhluk yang ada di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua mematuhinya kecuali iblis. Iblis merasa bahwa mereka lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Akibat ketidakpatuhannya tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasannya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak.
Setelahnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala persilahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surga dan menikmati semua nikmatnya. Terdapat satu larangan Allah terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tidak memakan buah dari pohon khuldi tersebut. Sesuai janjinya Iblis pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar dia dikeluarkan dari surga seperti dirinya sendiri. Iblis berkata, "Wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati dan memakan buah dari pohon itu karena tidak ingin kemuliaan menyemai malaikat." Akibatnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun diusir dari surga karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi dan dipisahkan seperti yang dituliskan dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi faqulna dribu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi, yang artinya lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, yaitu di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagai kamu yang menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sebelum itu Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bertaubat, seperti yang diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 23, yang artinya keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami niscaya kami termasuk orang-orang yang zalim." Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat Nabi Adam dan melimpahkan rahmat kepadanya, karena Allah Zat yang Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dari kesalahannya. Sekian, cuman ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.